Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ada dua jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansif, dijalankan dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan pajak, dirancang untuk merangsang ekonomi. 2. Kebijakan fiskal kontraktif, dijalankan dengan menurunkan belanja pemerintah atau menaikkan pajak, digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Capai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Yang kedua adalah pekerjaan. Capai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis, secara bersamaan hal ini dapat mendorong perekrutan dan meningkatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ada 4 komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Melalui kebijakan fiskalnya, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Keputusan perpajakan sangat penting. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar. Yang kedua, ada kebijakan pengeluaran, yaitu kebijakan yang berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Anggaran-anggaran ini digunakan untuk pembiayaan defisit, yaitu mengisi kesenjangan. Yang ketiga, ada investasi dan disinvestasi. Kebijakan ini digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan dijadikan alat untuk mengintegrasikan ekonomi domestik dan ekonomi global. Yang keempat, ada pengelolaan utang atau surplus. Ketika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik ataupun sumber-sumber asing. Kebijakan fiskal dan permintaan agregat. Pengaruh kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif terhadap permintaan agregat. Kebijakan fiskal ekspansif, dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak, akan menggeser permintaan agregat ke kanan, sehingga pendapatan nasional akan meningkat. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif, yaitu dengan adanya penurunan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak, akan menggeser permintaan agregat ke kiri, sehingga pendapatan nasional menurun. Apa yang terjadi jika pemerintah mengubah pengeluaran atau pajak? Efek multiplier cenderung memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Efek multiplier atau efek angka penggandaan adalah rasio perubahan yang sifatnya kumulatif, butuh time lag yang tidak sebentar, berantai, berlipat ganda. Efek crowding out cenderung mengurangi dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Efek crowding out sendiri adalah suatu kondisi ketika pemerintah sangat agresif meminjamkan dari publik dengan suku bunga tinggi, sehingga sektor bisnis menjadi enggan berinvestasi. Rendahnya investasi ini pada akhirnya menyebabkan perekonomian melambat dan daya beli masyarakat melemah. Selanjutnya adalah hubungan kebijakan fiskal dan penawaran agregat. Pemotongan tingkat pajak akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih banyak, sehingga akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Lalu yang kedua, pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi penawaran agregat. Misalnya, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik, maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Yang ketiga, dampak ini relevan dalam jangka panjang. Kelemahan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bekerja dengan long lag, artinya butuh waktu lama bagi lembaga perwakilan rakyat untuk menyetujui perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak. Proses legislatif bisa dalam beberapa bulan atau tahun. Karena long lag, kritik terhadap kebijakan ini adalah bahwa kebijakan fiskal dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Pada saat kebijakan mempengaruhi permintaan, kondisi ekonomi mungkin telah berubah. Argumen lain bahwa para pembuat kebijakan harus fokus pada tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah. Nah, itu dia penjelasan mengenai kebijakan fiskal.
Sampai bertemu di video selanjutnya.